ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan taufik Allah lah, dengan pertolongan Allah lah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan langkah kita untuk menuju ke majelis-majelis ilmu yang ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan bermanfaat bagi kita. Kita berharap dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama kita ini, yang mana memahami perkara agama ini adalah merupakan tanda-tanda kebaikan yang ada pada seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam perkara agama. Dan untuk memahami perkara agama ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Karena sebagian orang salah dalam memahami hadis ini. Memahami bahwasanya kalau memang Allah kehendaki dia kebaikan, maka tiba-tiba dia paham perkara agama. Tetapi tidak demikian. Ketika seorang ingin memahami perkara agama ini, dia membutuhkan proses. Dan proses itulah yang disebut dengan menuntut ilmu. Yang dengan menuntut ilmu ini dia berharap untuk bisa memahami agamanya, dan dia berharap dengan dia memahami agama ini, dia termasuk dari orang-orang yang diinginkan kebaikan padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memudahkan langkah-langkah kita untuk menuntut ilmu. Begitu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan kita dalam perkara agama ini, sehingga kita termasuk dari orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga kita tidak lupa untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan sebagai nikmat terbesar bagi makhluk adalah diutusnya Rasul kepada mereka. Karena dengan perantara Rasul inilah kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Kita mengetahui mana yang haram, mana yang halal. Kita mengetahui mana yang baik, mana yang jelek. Ya. Dengan perantaraan Rasul inilah kita tahu bagaimana kita beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibadah ini merupakan tugas dan tujuan dari kita manusia, bahkan jin, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insya Allah kita akan membaca dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yaitu risalah yang berjudul Al-Qawaidul Arba', kaidah atau 4 kaidah yang mana beliau menjelaskan dalam risalah ini perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid, perkara-perkara yang berkaitan dengan kesyirikan, sehingga yang menjadi tujuan dari kitab ini kita memahami dengan pemahaman yang benar apa yang dimaksudkan dengan tauhid, seperti apa tauhid yang dituntut ya dari kita untuk kita jalankan, untuk kita amalkan. Begitu juga pemahaman yang benar tentang kesyirikan,
Sehingga dengan pemahaman yang benar ini kita bisa menghindari dan menjauhi kesyirikan. Ya. Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti biiznillah, begitu besar mara bahaya yang ditimbulkan oleh kesyirikan ini. Ya. Yang kalau kita tanya kepada setiap muslim manapun, dosa apa yang paling besar? Semua sepakat bahwasanya dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan. Ya. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Tetapi sayangnya, ketika mereka mengetahui bahwasanya dosa yang paling besar itu adalah dosa kesyirikan, tidak banyak dari umat ini yang mempelajari tentang kesyirikan ini secara detail, secara rinci, ya, sehingga mereka betul-betul terhindar dari kesyirikan ini. Maka penting bagi kita untuk mempelajarinya. Bukan dalam rangka kita untuk mengamalkan kesyirikan waliyadzubillah, tetapi justru dengan kita mengenal kesyirikan ini, kita memahami kesyirikan ini, ya, kita bisa menghindarinya sejauh mungkin, ya. Kita bisa, ya, mengingatkan, memperingatkan umat darinya, ya, dan kita tidak terjatuh kepadanya. Karena bukan tidak mungkin seorang yang tidak mengenal kesyirikan ini secara rinci, secara benar, justru tanpa sadar dia terjatuh ke dalamnya. Dalam keadaan dia tahu bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Tetapi akibat dia tidak mempelajari dengan baik mana yang syirik, mana yang tauhid, ya, dia terjerumus ke dalam perkara kesyirikan ini waliyadzubillah. Maka sekali lagi, ya, penting bagi kita untuk mempelajari risalah ini. Begitu juga risalah-risalah yang lainnya yang berkaitan dengan perkara tauhid. Karena kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat, kesengsaraan dia di dunia dan akhirat, ini sangat tergantung pada perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menerima perintah sholat 5 waktu melalui peristiwa apa? Peristiwa, ya, lebih spesifiknya adalah peristiwa Al-Mi'raj. Ya, kalau Al-Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Mi'raj beliau naik ke langit ke-7 dan mendapatkan perintah kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kira-kira kalau sampai, ya, menempuh perjalanan yang sedemikian jauhnya,
Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya kedudukan sholat di dalam agama kita. Iya kan? Ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian antara kita dengan mereka, yaitu orang kafir, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur. Ya. Maka di situ banyak dari kalangan ulama yang mereka menyebutkan hukum bagi mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja adalah kufur. Menunjukkan begitu besarnya, begitu agungnya kedudukan sholat ini di dalam al-Islam. Sekarang saya tanya, kapan terjadinya peristiwa Al-Mi'raj tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ada yang tahu? Kapan terjadinya peristiwa Al-Mi'raj? Berapa tahun setelah beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul? Apa jawabannya? Jawabannya adalah setelah 10 tahun beliau berdakwah. Ya. Pada tahun ke-10, bukan tahun 10 Hijriah ya, perhatikan. Tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj. Yang terjadi hanya dalam waktu 1 malam saja dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peristiwa yang luar biasa yang wajib untuk kita imani. Pertanyaannya adalah, kalau sholat saja yang begitu besar, yang begitu agung kedudukannya di dalam Islam ini, ternyata diwajibkan salat 5 waktu ini setelah 10 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kalau begitu 10 tahun yang pertama ini kemana beliau? Apa yang beliau dakwahkan? Yang beliau dakwahkan adalah at-tauhid. Mengajak orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Memantapkan nilai-nilai tauhid kepada para sahabatnya. Sehingga dari sini kita mengetahui begitu besar, lebih besar lagi, ya, nilai tauhid ini. Tidak ada amalan syariat yang lebih agung daripada sholat, tetapi bersamaan dengan itu
diwajibkan setelah 10 tahun beliau berdakwah, yang menunjukkan ada yang lebih besar lagi, yaitu perkara tauhid. Ya. 10 tahun beliau berdakwah di kota Mekah adalah dalam rangka untuk mengajak orang kepada tauhid dan memantapkan nilainya tauhid, menjelaskan apa itu kesyirikan, menjelaskan bahayanya kesyirikan. Karena itu kita harus menyadari pentingnya perkara tauhid ini. Ya. Karena sekali lagi perkara tauhid ini adalah sebagai patokan seorang itu dia bahagia hidup di dunia dan akhirat atau tidak. Ini yang harus kita pahami. Ya, karena itu jangan bosan untuk belajar tauhid dan syirik. Jangan bosan kalau seandainya misalnya kok kitabnya itu lagi. Jangan bosan. Sudah berapa lama kita mempelajari tauhid ini? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya yang merupakan manusia pilihan. Beliau 10 tahun menanamkan nilai-nilai tauhid. Ya, kita sudah berapa lama? Ya. Barakallahu fiikum. Kita akan bacakan risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala fi risalatihi Al-Qawaidul Arba'. Tapi sebelum kelupaan, ada satu yang ingin Ana ingatkan, sebagai bentuk klarifikasi dari Ana. Di pamflet disebutkan bahwasanya Ana merupakan murid dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Pada kenyataannya Ana belum pernah ketemu beliau, dan Ana datang ke ma'had beliau setelah meninggalnya beliau rahimahullahu ta'ala. Kesalahan mungkin terjadi dari diri Ana yang tidak teliti ketika memeriksa pamfletnya. Qala rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim Rabbal arsil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnaba astaghfar fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memohon kepada Allah Al-Karim yang maha mulia, Rabbal arsil azim, Rabb
dari arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dan menolongmu di dunia dan akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau berbarakah, penuh barakah dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau termasuk dari golongan orang-orang yang kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Wa idza butuliya sabar, ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia bersabar. Wa idza aznaba astaghfar, ketika dia melakukan kesalahan dan dosa, dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah, karena ketiga perkara ini, yaitu bersyukur ketika diberi, mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika ditimpa musibah, memohon ampun ketika melakukan dosa. Tiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan pada diri seorang. Alamat kebahagiaan ya pada diri seorang adalah dia memiliki sifat-sifat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan muqaddimah ya dari risalah Al-Qawaidul Arba ini. Seperti biasanya, beliau memulai tulisan beliau dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga hal yang menjadikan atau yang menjadi dasar kenapa kita memulai dengan al-basmalah. Yang pertama adalah iktidaan bi kitabillahi ta'ala. Ya, ini dalam rangka mencontoh kitabullah, yaitu Al-Quran. Al-Quran, penulisan Al-Quran sebagaimana yang kita kenal, kita ketahui, dimulai dengan al-basmalah. Nah, dimulai dengan al-basmalah. Kita buka dari halaman pertama, surah Al-Fatihah dimulai dengan al-basmalah. Begitu juga surat-surat yang lainnya dimulai dengan al-basmalah, ya, kecuali surat At-Taubah yang tidak dimulai dengan al-basmalah. Ini sebab yang pertama, atau dasar yang pertama kenapa kita memulai dengan al-basmalah, yaitu sebagai bentuk meneladani dari kitabullah, ya, karena Al-Quran, penulisan Al-Quran dimulai dengan al-basmalah.
Yang kedua, ittiba'an li hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muqatabatihi wa murasalatihi. Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan, ya, atau dalam tulisan-tulisan atau risalah-risalah yang beliau kirim, surat-surat yang beliau kirim. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam kisah beliau menulis surat kepada Kaisar Romawi ketika itu, ya, Heraklius kalau bahasa sananya. Beliau memulai dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba al-huda, aslim taslam. Ya, beliau menulis, ya, atau memulai tulisannya atau risalahnya dengan al-basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba al-huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Ya, aslim taslam. Masuk Islamlah engkau akan selamat. Ya, itu diantara permulaan, ya, surat yang ditulis kepada Heraklius Kaisar Romawi ketika itu. Dan bahkan ini merupakan sunnahnya al-anbiya. Bukan hanya sunnahnya Rasulullah SAW saja, tapi sunnahnya al-anbiya. Ya, sebagaimana suratnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada Ratu Saba. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya ini dari Sulaiman dan bahwasanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Naml. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau memulai risalahnya dengan al-basmalah. Ya. Yang kemudian penulisan al-basmalah ini di awal setiap tulisan merupakan amalan dari a'immatul muslimin, dari imam-imamnya kaum muslimin ketika mereka menulis karya-karya mereka. Ya, mereka memulai dengan al-basmalah. Mereka memulai dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa yang menjadi inti atau inti dari makna bismillahirrahmanirrahim ini? Ya. Intinya, ya, kalau kita buka terjemahan, biasanya apa? Tertulis itu bismillahirrahmanirrahim. Hah? Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya, yang menjadi pertanyaan, kenapa kita menyebut nama Allah? Ketika kita memulai pekerjaan kita, apakah menulis, apakah membaca, apakah yang lainnya? Ya. Tidak terjawab kalau kita hanya sekedar, ya, membaca terjemahan. Ya. Dengan menyebut nama Allah. Terus kenapa kalau dengan menyebut nama Allah? Ya. Inti dari makna bismillahirrahmanirrahim ini yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ana sebutkan kesimpulannya saja, khulasah. Intinya
kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini yang pertama. Ya. Karena apa? Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mustahil kalau kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Ya. Dan ini sebagai bentuk pengakuan seorang hamba tentang kelemahan dirinya, bahwasanya dia adalah seorang yang dhaif, seorang yang lemah. Tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dipahami bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini maknanya sedemikian rupa. Bukan hanya kita sekedar menyebutkan nama Allah tanpa ada maksud apa-apa, tidak. Kita menyebutkan nama Allah dalam rangka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita membaca surah Al-Fatihah, kita akan dapatkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya. Al-isti'anah atau meminta pertolongan itu adalah bagian dari ibadah. Kita tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ibadah. Tetapi kenapa disebutkan secara khusus pada ayat ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita tidak akan mungkin beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak akan mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi makna basmalah ini bukan makna yang sembarangan. Justru makna al-basmalah ini merupakan bentuk nilai tauhid yang ada pada diri seorang, bahwasanya dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan ya dalam melakukan segala aktivitasnya. Yang kedua adalah sebagai bentuk tabaruk, mengharapkan barokah di dalam apa yang dia lakukan, dikarenakan memulai pekerjaan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua makna yang penting untuk kita pahami dari al-basmalah. Yang pertama, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan memulai aktivitas kita dengan menyebut namanya. Ya. Kemudian beliau memulai risalahnya ya dengan tiga doa. Dengan tiga doa. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga doa yang ditujukan bagi siapa saja yang membaca dan mempelajari risalah ini. Ya. Dan ini dari kebiasaan beliau, dari setiap tulisan-tulisan beliau juga ya sering
mendoakan orang yang membaca, mendoakan orang yang mempelajari risalah-risalah beliau. Ini sebagai tambih, ya, mengingatkan kita bahwasanya, ya, yang namanya ilmu itu didasarkan kepada rahmah. Rahmah antara seorang muallim pengajar dan seorang muta'allim pelajar, orang yang belajar. Ya, seorang yang mengajarkan ilmu dia dasarkan kepada rahmatnya dia, sayangnya dia kepada orang yang diajar tersebut. Karena itulah beliau mendoakan kita, ya, mendoakan dengan doa-doa yang sungguh luar biasa. Doa yang pertama beliau mengatakan, As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Al-Karim, Rabb, ya, pemilik dari arsy yang agung ini, ya, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala yatawallaka. Apa makna atawalla atau atawalli ini? Ya. Yaitu beliau mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadi wali kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadi wali kita, ya, Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kebodohan, kegelapan yang lainnya. Ya, kepada cahaya. Cahaya tauhid, cahaya ilmu dan yang lainnya. Ya. Dan al-wilayah atau al-walayah, ya, dari sisi makna menunjukkan makna al-hub wal qurb. Menunjukkan makna al-hub atau al-mahabbah, kecintaan, dan al-qurb, makna kedekatan. Ya, artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menjadi wali orang yang beriman, Allah mencintai mereka, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong dan Allah bela mereka. Ya. Ini maknanya. Makna yang sangat agung. An yaj'al an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya. Doa yang sangat agung. Allah menjadi pembela engkau, penolong engkau, mencintai engkau di dunia dan akhirat. Ya.
Doa yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah menjadikan engkau mubarakan, penuh barakah dimanapun engkau berada. Dimanapun kita berada, dipenuhi dengan barokah. Ya, ini adalah suatu keadaan yang luar biasa, suatu keutamaan yang luar biasa. Kalau kita berbarokah dimanapun kita berada, ya, ilmu kita barokah, harta kita barokah, keluarga kita barokah. Apa yang kita lakukan itu juga penuh barokah, penuh kebaikan. Nah, siapa yang tidak ingin demikian? Kemudian yang ketiga, doa yang ketiga mengandung 3 perkara. Doa yang ketiga ini mengandung 3 perkara. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ubtuliya sabar wa idza aznaba istaghfar. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk dari 3 golongan ini. Yang pertama, idza u'tiya syakar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ya. Dan siapa di antara kita yang tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenikmatan-kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Kemudian idza btuliya sabar. Ya. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ya. Dan kalau dia melakukan dosa, dan siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa, tetapi dia beristighfar, ini yang jadi pembeda. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang terdapat pada diri seorang 3 perkara ini, ya, kata beliau, fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Ya, adalah sebagai tanda kebahagiaan yang ada pada diri seorang. Ya. Dan yang namanya seorang hamba, dia tidak akan lepas dari 3 perkara ini. Kenikmatan, kemudian ujian dan musibah, kemudian dosa. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, wala yanfaqu 'abdun anha abadan. Ya, yakni an-ni'mah wal baliyah wad dam, fa innal 'abda daimut taqallub baina hadhil adbaq ats-tsalas. Tidak akan seorang itu lepas dari 3 perkara ini selamanya. Nikmat, ujian, kemudian dosa. Ya. Nikmat, siapa yang tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah? Ya, siapa? Ya. Nikmat sehat saja, itu mungkin belum selesai kita untuk syukuri. Ya, belum nikmat-nikmat yang lainnya.
Al-baliyah, ujian dan cobaan. Setiap kita pasti ada ujian dan cobaan. Setiap kita pasti ada masalah. Ya. Dosa, siapa yang dari kita tidak melakukan dosa? Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian melakukan kesalahan, ya. Siang dan malam melakukan kesalahan. Dalam hadis yang lain beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata', bukan sekadar melakukan kesalahan, tapi khata' selalu senantiasa melakukan kesalahan. Maka 3 orang atau kita tidak akan terlepas dari 3 perkara ini. Tapi yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapi, ya, 3 perkara ini. Bagaimana kalau kita mendapatkan kenikmatan, apa yang kita lakukan? Bersyukurkah kita atau kufurkah kita? Ya. Bagaimana kalau kita mendapatkan ujian dan cobaan? Bersabarkah kita atau justru kita murka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melakukan dosa, apa yang kita lakukan? Memohon ampunkah kita kepada Allah atau justru kita tetap terus-menerus di dalam dosa, bergelimangan dosa tanpa mau, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadi pembeda. Kalau 3 perkara ini, yaitu bersyukur ketika mendapat kenikmatan, bersabar ketika mendapat ujian, kemudian memohon ampun ketika melakukan dosa, ada pada diri seorang, ini menjadi alamat kebahagiaan pada orang tersebut. Ya, ini doa yang dipanjatkan oleh beliau. Ya, kalau dibahas ini saja, ini nggak selesai nanti kita. Kemudian beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ilam, ketahuilah, ilmuilah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan bimbingan kepadamu untuk selalu mentaati Allah. Ini doa lagi dari beliau rahimahullah. Setelah 3 doa yang tadi, di sini beliau mendoakan kita lagi. Arsyadakallahu li ta'atih. Ya, semoga Allah memberikan bimbingan, keistiqomahan kepada engkau untuk selalu taat kepada Allah. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah, ya, agamanya Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dalam rangka atau dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan tentang agamanya Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah millahnya, agamanya Ibrahim yang hanif, dan tidaklah Ibrahim tersebut termasuk dari kalangan orang-orang yang musyrik. Ya. Bagaimana agama Ibrahim tersebut? Yaitu yang hanifiyah, yaitu yang mukbil ala Allah, mu'rid amma siwa, yang dia merupakan agama tauhid, berpaling dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Yaitu bahwasanya agama Ibrahim itu adalah agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Sebagaimana disebutkan di sini, bahwasanya millata Ibrahim itu an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah saja dalam keadaan ikhlas. Ya, ibadah dalam keadaan ikhlas. Ini yang disebut dengan al-hanifiyah. Beribadah dalam keadaan ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ya. Apakah maksudnya ikhlas itu tanpa pamrih? Sebagaimana ini mungkin bahasa kita sehari-hari. Ya, nggak tahu kalau di Semarang ini kayak gitu atau enggak. Ya. Kalau beri orang, kalau nolong ikhlas deh. Ya, ikhlas maksudnya tanpa pamrih, enggak usah dikasih upah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Al-ikhlas yang dimaksudkan dalam ibadah itu seorang ikhlas adalah dia, ya, niat dan tujuan dia di dalam beribadah mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
semata-mata mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan ikhlas. Dia ikhlas maksudnya dia beribadah ya adalah dengan berniat dan bertujuan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lu berarti nggak apa-apa dong kita mengharapkan pahala dari Allah. Iya, nggak apa-apa. Memang itu yang diperintahkan. Ya, memang itu yang disebut dengan al-ikhlas. Ya, bukanlah seorang itu dikatakan ikhlas kalau dia beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan apa-apa. Bukan seperti itu. Ya, jangan samakan ikhlas dalam ibadah dengan ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari, interaksi kita sehari-hari. Ya. Ikhlas kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Justru menjadi rukun ibadah. Ya. Rukun ibadah itu ada 3. Ya. Harus diketahui juga ini. Bahwasanya arkanul ibadah salasa. Rukun ibadah itu ada 3. Dibangun atas 3 ini. Al-mahabbah, ar-raja, wal khauf. Ya, al-mahabbah, seorang beribadah itu atas dasar cinta. Kemudian raja, atas dasar dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf, rasa takut. Ya, takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut ya kalau dia melakukan kesalahan dan dia memohon ampun ya, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baru dinamakan ibadah yang ikhlas. Demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ibadahnya para al-anbiya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka dahulu para al-anbiya ya, berlomba-lomba, bergegas-gegas dalam melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dalam keadaan raghaba wa rahaba, dalam keadaan mereka mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya siapa ini? Ibadahnya al-anbiya. Siapa yang lebih mulia daripada para nabi? Siapa yang lebih mulia daripada para rasul? Ya, dan kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk mereka dan mereka beribadah dalam keadaan ya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ikhlas. Bukan sebagaimana sebagian orang memahami ya bahwasanya dia beribadah bukan karena mengharap surga, juga bukan karena takut akan neraka, tetapi semata-mata kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya betul, manis kalamnya, manis, tapi keliru besar. Ya, keliru besar. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah tadi, ya,
bagaimana al-anbiya mereka beribadah kepada Allah. Ini yang menjadi contoh dan teladan kita. Ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka para al-anbiya ini beribadah kepada kami raghaban wa rahaba. Dalam keadaan raghab, yaitu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rahaba, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebut dengan al-ikhlas. Seorang itu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kata lainnya, al-ikhlas itu adalah tauhid. Dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Jadi nggak usah bingung. Untuk apa sih kita di dunia ini? Ya. Bingung dia mikir, ngapain saya ini hidup? Sampai botak kepalanya. Mikir, untuk apa saya hidup di dunia ini? Ya. Kalau dia punya ambisi, dia penuhi ambisinya itu. Ketika ambisinya tercapai, bingung lagi dia. Untuk apa lagi? Inilah bedanya orang yang beriman, orang yang belajar dengan tidak. Orang yang belajar tahu. Dia baca ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tugas kita apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau gitu harus di masjid saja, kita nggak perlu kerja. Bukan demikian. Jangan salah dalam memahami konsep ibadah. Ya. Ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Adalah nama yang mencakup setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu perkataan ataupun perbuatan, zahir maupun batin. Ya. Bagaimana kita tahu bahwasanya suatu perbuatan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah? Banyak indikasinya. Ya, di antara indikasinya apa? Suatu perbuatan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tidaklah Allah memerintahkan kepada suatu perkara kecuali karena Allah cinta kepada perkara tersebut. Ini indikasi bahwasanya ini adalah ibadah. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan dari suatu amalan. Ya. Dari suatu perbuatan. Ini menunjukkan bahwasanya itu dicintai dan diridai oleh Allah. Atau Allah Subhanahu wa taala, ya, menyiapkan pahala atau mencintai perbuatan tersebut, mencintai orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ini juga indikasi. Banyak sekali indikasi dan banyak sekali sebenarnya, ya,
turukul khair, jalan-jalan kebaikan itu, ya, sehingga kita tidak salah dalam memahami konsep ibadah. Ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib, kata Rasulullah SAW. Jangan engkau meremehkan dari perkara ma'ruf itu sedikit pun, dari perkara kebaikan itu sedikit pun. Walaupun ya, engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini disebut sebagai perbuatan yang ma'ruf. Seorang dengan wajah yang ceria, ketemu saudaranya, ya, mukanya ceria. Orang senang kan lihatnya. Ya. Ketemu saudaranya, mukanya berlipat-lipat. Ya. Ibadah bisa menjadi nilai ibadah. Jangankan itu, seorang diam, ya, menahan lisannya supaya tidak keluar dari lisannya itu perkataan yang jelek, itu juga bisa bernilai ibadah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Diam supaya tidak keluar dari lisannya kata-kata yang jelek. Ya, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bisa nilainya ibadah. Yang intinya di sini adalah bahwasanya ibadah itu sangatlah banyak. Ya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya, itu bisa bernilai ibadah. Kita bangun tidur, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kemudian kita mencuci tangan kita sebelum masukkan bejana. Ya. Ini ibadah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sampai kita tidur lagi. Ya. Sampai mungkin ketika kita tidurnya pun bisa bernilai ibadah. Ya. Artinya, jangan sampai kita salah memahami konsep ibadah ini, bahwasanya ibadah kaitannya dengan perkara-perkara yang sifatnya ritual saja, yang sifatnya rutinitas saja. Ya, apa yang menjadi aktivitas kita sehari-hari itu bisa menjadi nilai ibadah. Bagaimana kita mengetahuinya? Belajar. Kita akan tahu nanti, insyaallah taala. Ini yang menjadi tugas kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Kalau engkau sekarang mengetahui bahwasanya Allah menciptakan engkau supaya engkau beribadah kepadanya. Ya. Sekarang kita sudah tahu nih, Allah menciptakan kita adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang kita inginkan?
tentu kita inginkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai perkara yang menjadi tujuan hidup kita, hikmah diciptakannya kita ini justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui bahwasanya tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, maka kata beliau, fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan at-tauhid. Ya. Kecuali disertai dengan tauhid. Dia bangun ibadahnya di atas dasar tauhid. Ya. Sebagaimana halnya salat tidak dinamakan salat kecuali ya dilakukan dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Nah, kalau kesyirikan itu masuk dalam perkara ibadah, maka ibadahnya akan rusak. Sebagaimana seorang yang kalau dia dalam keadaan hadas, ya, hadas baik hadas kecil ataupun hadas besar, ya, dia dalam keadaan suci kemudian berhadas, apa akibatnya? Batal taharahnya, batal wudunya, tidak sah sholatnya dengan kesepakatan para ulama. Ya. Demikian juga ibadah. Kalau tidak dilakukan di atas dasar tauhid, di dasar atas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka tidak ada nilainya. Ya. Di situ ada bentuk kesyirikan. Ya. Dia beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Ya, maka ketika itu akan rusaklah ibadahnya. Maka dari sini ya penting bagi kita untuk mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik. Ya. Supaya kita tidak salah di dalam memahaminya. At-tauhid ya sebagaimana disebutkan oleh al-muallif atau penulis di dalam risalah beliau yang lain yaitu Al-Usulus Salasah, beliau mengatakan wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. At-tauhid ya adalah perkara terbesar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan at-tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Ya, artinya seorang itu beribadah ya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beribadah kepada berhala, dia tidak beribadah kepada para malaikat,
dia tidak beribadah kepada syaitan, ya, atau kepada yang lainnya, siapa saja, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid. Ya. Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Tanpa tauhid, sebagaimana yang disebutkan, akan rusak ibadah seorang. Karena syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Ya, ini diulang-ulang mungkin. Syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas ini sama dengan tauhid tadi. Ya, ikhlas. Dia mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan untuk yang lainnya. Bukan karena ingin dipuji manusia, bukan. Dia tidak peduli terhadap yang demikian. Dia tidak peduli manusia memuji dia atau mau mencela dia. Ya. Dia tidak peduli manusia mau memuji dia atau mencela dia. Tidak berpengaruh padanya pujian dan tidak berpengaruh pada dia celaan. Kenapa? Karena yang dia harapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia tujukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah salah satu ciri orang yang ikhlas dalam beramal. Apa salah satu cirinya? Dia tidak peduli. Ya. Manusia mau mengatakan apa? Ya. Makhluk semua yang ada di dalam rahim mengatakan apa? Dia tidak peduli. Mau muji dia tidak pengaruh pada dirinya. Mau celah dia juga tidak pengaruh pada dirinya. Yang penting apa? Yang penting adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang diharapkan. Bukan karena yang lainnya. Ini yang syarat yang pertama. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Yang kedua, al-mutaba'ah. Mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena untuk itulah beliau diutus. Ya. Karena untuk itulah beliau diutus. Mengajarkan kepada kita ini bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Yaitu sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk beliau. Ya, sesuai dengan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik-manasik haji kalian. Contoh beliau. Ya. Mencontoh beliau di dalam beribadah. Ya. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Yang kalau kita mau memperhatikan dengan benar bahwasanya dua syarat ini merupakan tahqiq, perealisasian dari dua kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Yaitu dia mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Utusan dalam perkara apa? Membawa risalah ini, menyampaikan kepada umat ini. Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perantara antara Allah dengan yang lainnya. Untuk menyampaikan risalah. Untuk menyampaikan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya ibadah kita ini benar?
dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu bahwasanya salat zuhur itu 4 rakaat, asar itu 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita contoh. Ya, maka barang siapa yang memperhatikan bahwa 2 syarat ini adalah tahqiq, realisasi dari 2 kalimat syahadat. Ya. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, lawan dari ikhlas, lawan dari at-tauhid adalah asyirik. Ya. Kezaliman terbesar, kejahatan terbesar yang ada di muka bumi ini. Kesyirikan. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Ini pengertiannya. Ya, Anda sebutkan secara ringkasnya saja. Pengertian dari beliau dalam Al-Ushul Tsalatsa. Wa a'dhamu ma naha anhu. Perkara yang terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Ya. Yaitu dakwatu ghairihi ma'ahu. Dia beribadah kepada Allah dan kepada yang lainnya. Perhatikan, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada yang lainnya. Ya, ini yang disebut dengan kesyirikan. Disebut sebagai kejahatan terbesar di muka bumi ini. Adalah kesyirikan. Ya, larangan terbesar di muka bumi ini, kezaliman terbesar di muka bumi ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena yang dirampas bukan hak makhluk, tapi haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memiliki hak atau kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya Mu'ad atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ma haqqullah atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Apa yang menjadi hak Allah terhadap hamba-hambanya? Ya. Apa jawabannya? Yaitu mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan sedikitpun. Ini hak Allah. Ketika seorang melakukan kesyirikan, maka apa? Maka dia telah merampas haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang mencuri, itu yang dirampas adalah haknya makhluk. Kalau seorang itu memperkosa, itu yang dirampas adalah haknya makhluk. Ini sudah dikatakan dosa besar. Bagaimana lagi dengan ketika hak Allah Subhanahu wa taala yang dirampas? Maka dosanya jauh lebih besar dan tidak ada yang lebih besar lagi daripada dosa kesyirikan ini. Ya. Yang dengan dosa kesyirikan ini tugas kita berantakan sebagai hamba, yaitu apa? Ibadah. Kenapa? Akan merusak ibadah. Sementara tugas kita ibadah. Ya. Siapa yang mau tugasnya ya kemudian berantakan? Kan enggak mau kita. Harus kita jaga tugas kita ini sempurna. Supaya apa? Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada faktor-faktor di luar ini yang akan merusak ibadah kita. Dan perkara yang paling merusak ibadah kita adalah kesyirikan ini tadi. Ya, diumpamakan dengan seorang yang sholat. Ya. Sholat, apa syaratnya? Dalam keadaan suci. Seorang yang dalam keadaan hadas, apakah sholatnya diterima? Tidak diterima. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menerima salat ya kalian, salat seorang kalau dia dalam keadaan hadas sampai dia tawaddu, sampai dia berwudu, sampai dia bersuci. Ya. Kalau seorang ketika dia sedang salat kemudian ya terjadi hadas,
Ya, dia kentut dalam sholatnya misalnya. Ya. Apa yang terjadi? Sholatnya batal. Sebagaimana kalau kesyirikan itu masuk ke dalam ibadah, ibadahnya pun batal, rusak. Ya. Kalau itu syirik asghar, kalau syirik akbar bukan ibadah yang dia lakukan saja yang rusak, tetapi seluruh ibadah yang dia lakukan sebelumnya ikut rusak. Bahaya. Ya, bahaya. Yang namanya syirik ini bahaya. Jangan sampai kita salah dalam memahaminya. Kemudian beliau berkata, "Faida arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dhalik la'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya asyirku billah alladzi qala ta'ala fi innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kalau sekarang engkau sudah mengetahui bahwasanya kesyirikan ini kalau dia bercampur dengan ibadah, maka dia akan merusak ibadah tersebut. Wa ahbatal amala, bahkan dia akan menggugurkan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan pelaku kesyirikan ini dia akan kekal di neraka. Ya, disebutkan madarat, mara bahaya dari kesyirikan. Ya. Di antara bahaya kesyirikan sebagaimana yang disebutkan di sini, dia akan menggugurkan amalan. Sekali lagi, kalau itu syirik akbar, dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, bukan saja amalan yang dia lakukan yang gugur, tetapi seluruh amalan yang lainnya. Ya, gak manfaat hajinya, gak manfaat puasanya, gak manfaat salatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka melakukan kesyirikan, ya, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya akan gugur apa-apa yang telah mereka amalkan sebelumnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau. Siapa engkau ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladina min qablik, dan orang-orang sebelum engkau. Siapa? Al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul. Mereka yang diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu kedudukan mereka, ya. Orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paling bertakwa, orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Seandainya engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka. Niscaya akan gugur amalan-amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin. Dan niscaya engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Ini Rasulullah dan para rasul yang lainnya. Ya, tidak selamat dari ancaman ini kalau mereka melakukan kesyirikan. Ya, masih dapat ancaman ini. Apalagi kita, ya,
yang amalannya ya kayak gini ini. Ya, berapa banyak sih amalan yang sudah kita lakukan? Berapa banyak sih dari apa yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau ditambah lagi kita dengan melakukan kesyirikan waliyadzubillah. Apa yang akan kita hadapkan pada Allah Subhanahu wa taala nanti? Ya, bahaya sekali kesyirikan ini. Ya. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Pelakunya kekal di neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya ya, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, ya, niscaya Allah haramkan, maka Allah haramkan kepadanya surga. Haram dia untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Ya, kekal dia di neraka dengan sebab apa? Dengan kesyirikan yang dia lakukan. Maka kalau kita tahu sekarang betapa bahayanya kesyirikan ini, arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Engkau mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting bagimu adalah mengenal kesyirikan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan engkau dari asyabakah, jaring-jaring kesyirikan ini. Disebut syabakah. Kenapa? Disebut jaring-jaring, disebut jeratan. Karena barang siapa yang terjatuh ke dalam kesyirikan ini, susah baginya untuk lolos darinya, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Ya. Wahia asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala ta'ala fihi innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini bahaya yang berikutnya dari kesyirikan. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Seorang yang mati, ya, maksudnya bagaimana tidak mengampuni dosa kesyirikan? Yaitu seorang yang mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan. Kalau seorang yang masih hidup kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka insya Allah kalau dia memenuhi syarat-syarat taubatnya diterima. Ya, supaya jangan salah dalam memahami bahwasanya dosa syirik itu tidak diampuni. Maksudnya tidak diampuni bagi siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik ini. Ya, dalilnya adalah ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Seorang yang mati, sekali lagi Anda ingatkan, seorang yang mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan, ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain kesyirikan. Seorang yang mati dalam keadaan membawa dosa-dosa besar selain dari kesyirikan, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Tetapi kesyirikan tidak ada pilihan sama sekali, kecuali dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam. Sudah jam 11:30. Kita selesai dari muqaddimah. Insyaallah nanti setelah salat zuhur kita lanjutkan kepada inti dari kitab ini, yaitu 4 kaidah yang berkaitan dengan tauhid dan kesyirikan. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.